Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aisyah Cahya Sofan, NIM 19.24292. Saya dari kelas Hukum Ketenagakerjaan B. Yang saya hormati Ibu Fitri selaku dosen di mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas individu mengenai sejarah dari ketenagakerjaan. Slide selanjutnya mengenai pemaparan dari PowerPoint ini yang akan saya bahas terdapat 4 bab. Subbab yang pertama yaitu mengenai masa kerajaan. Di masa inilah akan dipaparkan mengenai sejarah dari ketenagakerjaan di masa kerajaan. Kemudian subbab selanjutnya yang kedua yaitu masa penjajahan. Pada masa penjajahan inilah akan dijelaskan mengenai sejarah ketenagakerjaan di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian selanjutnya di subbab ketiga yaitu pada masa setelah kemerdekaan. Di subbab kali ini akan membahas mengenai sejarah ketenagakerjaan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Kemudian di subbab yang terakhir yaitu masa reformasi. Pada masa reformasi inilah akan dibahas mengenai sejarah ketenagakerjaan pada masa Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan juga pada masa Presiden dari SBY. Selanjutnya, sebelum membahas mengenai sejarah dari ketenagakerjaan, ada perlunya untuk mengetahui apa itu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Kemudian mengenai tenaga kerja sendiri itu telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan definisi bahwa ketenagakerjaan itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Lalu apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja yaitu setiap orang baik yang mampu melakukan aktivitas pekerjaan guna menghasilkan suatu barang ataupun jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Sederhananya menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai masa kerajaan, sejarah ketenagakerjaan di masa kerajaan. Pada masa kerajaan, pada zaman kerajaan atau lebih tepatnya saat terjadinya perbudakan yang sebelum kejadian tersebut sebelum datangnya penjajah ke Nusantara. Pada zaman ini, budak adalah orang yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain yang tidak memiliki hak apapun, bahkan hak terhadap hidupnya. Sementara pemilik budak merupakan satu-satunya pihak dalam hubungan kerja ini. Budak hanya memiliki kewajiban yaitu melakukan pekerjaan, mematuhi semua perintah dari pemilik budak, dan pemilik budak tidak memiliki kewajiban untuk memelihara budak, yaitu berupa pemberian, pemondokan, dan juga makan. Keberadaan dari tenaga kerja itu sendiri sudah ada sejak zaman dahulu, tepatnya ketika manusia mulai mengenal perekonomian. Orang-orang yang memiliki tanah-tanah yang luas akan meminta bantuan kepada orang-orang yang mereka yang tidak memiliki tanah untuk membantu mengerjakan tanah tersebut. Apalagi setelah manusia mulai mengenal adanya sistem barter dalam jumlah uang yang besar. Orang lain diajak untuk membantu melakukan pekerjaan dengan imbalan tertentu, dan dari situlah muncul adanya sistem yang dinamakan tenaga kerja. Nah, terjadinya perbudakan pada zaman dulu itu disebabkan karena raja, khususnya di Jawa sejak adanya kerajaan-kerajaan kuno. Pada zaman kerajaan tersebut, terjadi perbudakan sebelum datangnya penjajah ke Nusantara. Wilayah Nusantara itu kan merupakan wilayah bekas jajahan Belanda yang sekarang menjadi wilayah dari negara Indonesia. Kemudian
Sebab-sebab terjadinya perbudakan itu, yang pertama yaitu terjadi karena adanya peperangan. Peperangan sendiri itu terjadi karena kerajaan-kerajaan kecil yang masa silam banyak terdapat di tanah air kita, sering melakukan peperangan. Raja yang terkalahkan itu memiliki kewajiban secara teratur untuk mengirimkan upeti serta budak-budak atau rakyat dari kerajaan yang kalah untuk melakukan pekerjaan pada kerajaan-kerajaan yang menang. Kemudian yang kedua yaitu adanya kepala suku. Adanya kepala suku atau orang-orang yang dianggap kuat selalu menggunakan harismanya sehingga banyak penduduk yang tunduk, yang lemah, yang akhirnya mengabdi kepada mereka, yang lama-kelamaan akan menjadi terikat dan harus tunduk padanya. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya orang miskin. Adanya saudara-saudagar kita di masa silam yang memang kaya raya, yang memelihara dan menjamin kelangsungan hidup dari orang-orang yang miskin yang memiliki ekonomi yang sangat minim. Mereka seakan-akan telah dibeli dari keluarganya atau sukunya, sehingga nasib orang tersebut akan menjadi sangat tergantung dan terikat. Kemudian yang terakhir yaitu banyaknya saudagar-saudagar. Adanya orang-orang yang sangat menderita tersebut sehingga merasa kurang mampu untuk hidup di atas kakinya sendiri dan akhirnya harus menyerahkan nasib kepada mereka-mereka orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi agar mereka berharap kesejahteraan hidupnya akan menjadi lebih baik. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan membahas mengenai sejarah dari ketenagakerjaan pada zaman kolonial, tepatnya pada zaman Belanda dan juga Jepang. Pada zaman penjajahan kolonial, khususnya yang dilakukan oleh Belanda, keberadaan golongan orang dengan sebutan buruh tidak begitu menonjol. Pada masa itu, adanya sistem feodalisme mengakibatkan munculnya perbedaan kelas, yang pada akhirnya terdapat golongan orang-orang dengan kelas bawah seperti budak atau kuli yang bekerja pada orang-orang yang memiliki kelas lebih tinggi atau para bangsawan. Berdasarkan fakta dan sejarahnya, pada waktu sebelum masa penjajahan datang dan selama masa penjajahan datang itu sendiri, di Indonesia telah terdapat berbagai macam kerajaan-kerajaan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Ya, sehingga pada masa itu ternyata ada perbedaan atau ciri khusus yang menonjol yang tidak berbeda jauh dari adanya zaman kerajaan dan juga zaman kolonial. Karena ciri khusus tersebut adalah adanya karisma dan otoritas dari seorang raja terhadap rakyatnya, sehingga raja tersebut akan mengabdi kepada sehingga rakyat tersebut akan mengabdi kepada raja dan raja akan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Para raja atau bangsawan tersebut umumnya memiliki dominasi yang kuat terhadap tanah-tanah yang cukup luas sehingga akan meminta bantuan kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah. Kemudian, ya, ini tadi berdasarkan fakta dan sejarahnya. Nah, sebelum masa penjajahan datang dan selama penjajahan itu sendiri datang, ada ciri khususnya. Ciri khususnya yaitu terdapat orang-orang yang memiliki harisma khusus sehingga orang-orang yang berada di kelas bawah akan meminta untuk bekerja pada orang-orang yang berada di kelas atas. Kemudian, namun di antara perbedaan tersebut, nah ada ciri khusus yang tidak berbeda jauh yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu adanya harisma dan otoritas dari seorang raja yang akhirnya raja tersebut memberikan perlindungan kepada rakyatnya sehingga rakyat akan mengabdi kepada rajanya. Kemudian slide selanjutnya yaitu pada masa pendudukan Jepang. Dalam masa pendudukan Jepang sendiri itu dimulai pada tanggal 12 Maret 1942.
Pemerintah militer Jepang membagi 3 daerah pendudukan, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera, yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Politik hukum masa penjajahan Jepang itu diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu, serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan perang Asia Timur Raya. Pada masa ini diterapkannya Romusa atau Kinroyoshi. Romusa adalah tenaga-tenaga sukarela yang kenyataannya pada saat itu mereka harus bekerja secara paksa yang dikerahkan dari Pulau Jawa dan penduduk setempat yang didatangkan ke Riau sekitar 100.000 orang. Romusa lokal adalah mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu yang pendek atau yang disebut juga dengan Kinroyoshi. Kemudian pada masa setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan ini akan membahas mengenai sejarah dari ketenagakerjaan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Karena terdapat 3 bagian setelah kemerdekaan, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga pada masa reformasi. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, masa Orde Lama. Sejak kemerdekaan sampai dengan Orde Lama pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia ingin membentuk sebuah negara kesejahteraan atau biasa yang disebut dengan welfare state, di mana kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini dapat terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada bagian isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada masa ini pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan peninggalan dari Hindia Belanda. Dan dalam pengaturan perburuhan itu tetap menggunakan peraturan-peraturan peninggalan dari kolonial Belanda. Belum adanya peraturan perburuhan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada masa itu dikarenakan adanya orientasi atau pemikiran pemerintah dan rakyat Indonesia ditujukan kepada usaha untuk mempertahankan dari kemerdekaan negara Indonesia yang ingin direbut kembali oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1948, saat Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya, barulah terlihat pemerintah Indonesia mulai memperbaiki hubungan perburuhan dengan cara memperhatikan nasib para pekerja dan juga nasib para buruh di Indonesia. Yang pertama, yaitu pada nasib para pekerja, dengan cara mengeluarkan aturan undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Pekerja Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan majikannya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Kemudian yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan kerja di perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948. Kemudian perkembangannya campur tangan negara dalam tahap unifikasi di Indonesia, terutama pada tahap penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut, lebih pro karena kurang lebihnya separuh dari putusannya itu menolak adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Hal tersebut karena berkaitan dengan kondisi dan juga situasi negara yang sedang dalam melakukan integrasi bangsa dan situasi politik unifikasi di Indonesia seperti negara-negara pada tahap unifikasi menyebabkan negara tersebut tidak terlalu mengatur, namun negara membiarkan aksi-aksi dari serikat para pekerja dan para buruh untuk ikut campur tangan secara negara timbul berkaitan aksi-aksi buruh yang berhubungan dengan adanya PHK massal pada saat peluncuran dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan. Kemudian kita masuk pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru inilah
hubungan yang dibangun tetap memberlakukan produk-produk perburuhan pada masa Orde Lama dan hanya mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan tingkat menteri yang pada dasarnya hanyalah sebagai pelengkap. Kemudian, hubungan perburuhan yang dibangun pemerintah Orde Baru itu dinamakan Hubungan Perburuhan Pancasila atau HPP. Hubungan perburuhan Pancasila adalah hubungan di antara para pihak yang berkaitan dengan proses produksi, baik itu mengenai produksi barang maupun jasa yang dilandasi atas nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari keseluruhan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, penggunaan istilah hubungan perburuhan Pancasila dalam perkembangannya itu menjadi hubungan industrial Pancasila atau HIP, dikarenakan hubungan perburuhan yang merupakan terjemahan dari labor relation pada permulaan perkembangannya hanya membahas antara hubungan buruh dan juga majikan. Tetapi dalam kenyataannya, hubungan antara pekerja dan pengusaha bukan merupakan masalah yang berdiri sendiri, karena banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah lain seperti masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, dan juga masalah budaya. Oleh karena itu, istilah hubungan perburuhan itu tidak tepat lagi untuk digunakan karena sudah tidak menggambarkan permasalahan yang terjadi sebenarnya. Kemudian, perburuhan pada masa Orde Baru, pada masa reformasi. Perburuhan pada masa reformasi atau pada subbab keempat ini dimulai pasca turunnya Soeharto. Reformasi ini membawa dampak yang signifikan termasuk di dalam perburuhan, yaitu salah satunya adalah dicabutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie di kala itu dan kembali menggunakan undang-undang pada masa Orde Lama. Pemerintah juga meratifikasi beberapa konvensi dasar dari ILO, termasuk di dalamnya ada konvensi nomor 87 yang menjamin kebebasan berserikat bagi para buruh. Kemudian, kita masuk pada masa Abdurrahman Wahid. Dalam perkembangannya, pemerintahan yang dipegang oleh Presiden Abdurrahman Wahid kala itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Sayangnya, pada saat itu, masyarakat Indonesia masih belum matang untuk berdemokrasi. Sehingga dengan sangat banyaknya jumlah serikat pekerja di Indonesia, justru membuat hubungan industrial semakin buruk. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ia menciptakan musuh monumental dan beliaulah yang menggiring persatuan tersebut. Ketegangan dianggap menjadi kemesraan setelah keresahan itu terlewati. Kemudian di masa selanjutnya yaitu pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri itu mengesahkan beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Pada awal diusulkannya ketika rancangan undang-undang yaitu rancangan Undang-Undang Serikat Pekerja yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan dari Ketenagakerjaan itu sendiri yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan rancangan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu mendapat reaksi sangat keras dari para buruh. Karena pada saat itu ada dua pihak yang berpolemik, yaitu pengusaha dan juga para buruh sendiri. Kemudian
Yang keempat, yaitu pada masa pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau pada masa pemerintahan dari SBY, yaitu sejak tahun 2004 hingga sekarang. Tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan, yaitu terdapat atau adanya pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan dalam pelayanan dan juga kinerja baik dari para pekerja maupun para pegawai. Adanya upaya untuk pemberantasan korupsi, tetapi hal tersebut juga sayangnya tekad yang baik itu belum diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah terlanjur korup dan juga tidak amanah di segala aspek kehidupan. Nah, kemudian yang selanjutnya di bab terakhir yaitu saya ingin menyampaikan terima kasih atas pemaparan dari video saya mengenai sejarah ketenagakerjaan. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.